Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mustami'in mustami'at, talibin talibat, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, juga dalam lindungan maghfirah, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah para mustami'in mustami'at, talibin talibat, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum niat saat memandikan jenazah. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah yang tidak disertai dengan niat? Sahkah pemandiannya ataukah tidak? Dalam persoalan niat ketika memandikan jenazah terdapat perbedaan hukum di antara para ulama, yakni ada dua pendapat. Pendapat pertama, menurut pendapat yang lebih sahih dalam madhab Syafi'i dan yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i serta diikuti oleh kebanyakan para ulama madhab Syafi'i, bahwa niat memandikan jenazah bukanlah syarat sah memandikan jenazah dan tidak wajib dilakukan. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 5 halaman 124 karya Al-Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Dikatakan, la yajibu niyatul ghusli li'annal qasda minhu at-tanzifu falam yujab fihi an-niyatu kaizalatin najasati, yang artinya tidaklah wajib dilakukan niat memandikan jenazah karena tujuan memandikan jenazah adalah untuk membersihkan atau at-tanzif, maka itu tidak diwajibkan adanya niat, seperti tidak diperlukannya niat ketika mensucikan najis. Ini berarti menunjukkan bahwa memandikan jenazah sudah dianggap mencukupi walaupun dengan tanpa niat. Adapun pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama yang masih dari kalangan madhab Syafi'i, menyatakan bahwa niat memandikan jenazah wajib disertai niat. Dalam kitab yang sama yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid ke-5 halaman 124 dikatakan, yajibu niyatul ghusli li'annahu tathhirun la yata'allaqu biizalati 'ainin fawajaba fihi an-niyatu ka ghuslil janabati, yang artinya wajib niat memandikan jenazah karena tujuan dari memandikan jenazah adalah pensucian atau tathhir. Karena meskipun tidak ada kotoran tetap saja jenazah dimandikan, maka wajib adanya niat seperti wajibnya niat ketika mandi janabat. Jika melihat pendapat ini, maka memandikan jenazah yang tidak disertai niat tidak dianggap sah. Karena terdapat perbedaan tersebut, berdasarkan penjelasan yang barusan saya ungkapkan, maka fal asahu indal aksarina annaha la tushtaratu wa la tajibu wa huwa al mansusu lisyafi'i. Menurut pendapat yang lebih sahih dan diikuti oleh kebanyakan para ulama, bahwa niat memandikan jenazah tidak disyaratkan atau tidak jadi syarat sah dan tidak juga wajib dilakukan, dan ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi jilid ke-5 halaman 124. Oleh karena itu, jenazah yang dimandikan namun orang yang memandikannya tidak memakai niat, maka memandikannya sudah dianggap memenuhi syarat dan sah. Lalu manakah yang harus kita lakukan
memakai niatkah atau tidak? Kedua-duanya benar, sebab kedua-duanya adalah pendapat para ulama madhab Syafi'i yang jelas bisa dipertanggungjawabkan atas pendapat-pendapatnya. Maka kesimpulannya adalah alangkah bijaknya kita mengikuti apa yang dikatakan dalam kitab Hashisah Al-Bajuri ala Syarhi Ibni Qasim juz 1 halaman 246. Di sana dikatakan wala tajibu niyatul ghusli li'annal qasda bihi an-nadhafatu wa hiya la tatawaqqafu ala niyatin lakin tusannu khurujan minal khilafi. Artinya, maka para ulama menetapkan hukum niat ketika memandikan jenazah tidaklah wajib, akan tetapi disunatkan. Hal ini bertujuan untuk keluar dari perbedaan. Sebab para ulama menetapkan demikian disunatkan karena mengacu kepada kaidah usul fikih yang menyatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan itu diutamakan. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa menghindari barang, perbuatan, atau pendapat yang hukum halalnya atau bolehnya masih diperselisihkan, maka itu adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan. Dasar kaidah usul fikih ini mengacu pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famanit taqa asyubuhati faqadis tabar'a lidinihi," yang artinya, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak jelas atau syubhat hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agamanya. Maksud dari hadis ini pun menyatakan bahwa menghindari pendapat, barang, atau perbuatan yang hukum halalnya dan bolehnya masih diperselisihkan, maka itu adalah suatu perbuatan yang diutamakan. Namun dengan syarat: satu, tidak boleh membawa perbedaan yang lain. Kedua, tidak boleh sampai berselisih dengan sunnah yang sabit atau sunnah yang telah ditetapkan. Ketiga, mempunyai dasar yang kuat. Maka dari itu, kalau kita melihat pembahasan sedikit yang barusan, yang mengatakan wajib, yang tidak mengatakan wajib, itu kedua-duanya benar. Namun yang terakhir, tidak mengambil yang wajib dan tidak mengambil yang tidak wajib, tapi keluar dari pendapat itu, maka para ulama menyatakan kesunahan menggunakan niat ketika memandikan jenazah. Semoga para mustami'in mustami'at, thalibin thalibat bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kealfaan akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.